Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Yang saya hormati Sayyidul Baik, Bapak saudara sekalian, teman-teman jamiah aswaja Al Quran, aswaja Al Quran sama ada isinya. Itu pelajarannya. Yang penting ya aswaja, yang penting juga Al Quran. Oke, rekan-rekan dari KMF ya, komunitas Motorun keluarga Motorun. Alhamdulillah saya sudah sekali sama bersama aku. Salaman sekali udah luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, juga bapak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan kita bersama. Allah masih menampakkan cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita semuanya. Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, bahagia, batinnya, jasmani, rohani, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang panjang, waktu kesempatan. Dengan itu semuanya, alhamdulillah kita bersama-sama hadir di Maulid Nabi, acara dari Bapak Suwarso. Kita doakan semoga Sayyidul Baik Allah Subhanahu wa taala kasih keberkahan keluarga beliau. Amin. Allah sehatkan jasmani rohani beliau, panjangkan umur beliau. Amin. Usahanya dikasih kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasih kesabaran, ketabahan oleh Allah. Amin. Dan iman yakinnya Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita semuanya yang hadir semuanya semoga berhati-hati kepada masyarakat umat dari Nabi. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Salam kita berkat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala keluarga beliau, sahabat beliau dan masyarakat kita semuanya. Semoga kita berakhir pada masyarakat umat dari Nabi. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Oke, jadi harus taat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man awqama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man barang siapa Allah yang mengagungkan maulidi kelahiranku, kuntu maka aku pasti akan menjadi lahu untuknya syafi'an, pembela, syafaat yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Ya, itu sudah cukup untuk menguatkan kita, memberi support kita untuk selalu hadir dalam Maulid Nabi. Waman anfaqa dirhaman, dan orang yang infak 1 dirham di maulidi, di hari kelahiran, bakalan namaan kotor jabalan min dahabin, maka seakan orang itu infak 1 gunung emas. 1 tumpeng berarti 1 gunung emas. 1 juz 1 gunung emas. Kata Nabi SAW. Ini sabilillah. Bukan hanya infak semata, tapi infaknya di jalan Allah beda.
Kalau infak seperti ini kalah dengan infak di jalan Allah. Di jalan Allah itu ngangkat pedang gitu, ngangkat senjata, perkayanya nyawa. Kalau pulang ya bawa ghanimah, kalau nggak pulang mati syahid. Itu namanya sabilillah. Tapi kalau imam itu mengatakan yang namanya sabilillah itu sabilul khair. Pokoknya jalan apapun yang isinya itu adalah kebaikan, itu namanya sabilillah. Yang kita mau ambil dalam maulid Nabi, kita mau ambil sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi itu ada istilahnya surah, ada istilahnya sirah, ada istilahnya sarirah. Tiga sunnah inilah yang harus kita pegang, yang harus kita amalkan, terapkan dalam kehidupan kita. Kita mengambil satu sunnah, yaitu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bagian sunnah Nabi. Bukan hanya perintah Nabi. Allah pun katakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Berarti tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berarti dia mau memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Dan memakmurkan masjid itu bagian sunnah Nabi. Sampai akhir hayat Nabi selalu memakmurkan masjid, jamaah 5 waktu di masjid. Maka Nabi pun mendorong umatnya untuk bagaimana berlomba-lomba membangun masjid. Makanya lillahi masjidan, orang yang membangun untuk Allah satu masjid, walau kamu hasil utotin biasanya, walaupun seperti mafhas itu harus bisa diartikan Allah kandang manuk, mafhasi utotin, walaupun hanya seperti kandang manuk kecil, paling satu sok umpama diisi 10 orang. Kayak masjid kita ini paling ya satu sok 12 orang. Itu kalau di kampung nggak mungkin masjid itu, masih hukum musola. Musola kalau satu sok 12 orang. Jadi biasanya kalau masjid itu gede, umatnya bukan satu RT, tapi ber-RT, RT satu kelurahan masuk semuanya. Kalau di perkotaan ini, kalau diterapkan hukum tuh kayaknya tidak klop. Kalau di hukum tukenya itu bukan satu RT satu masjid, tapi satu kelurahan satu masjid. Coba kalau di sini satu kelurahan satu masjid kan nggak ada. Adanya satu RT satu masjid. Jadi kalau mau ngambil tukeng di sini kayaknya bukan. Sehingga sebenarnya ulama yang menghukumi di perkotaan itu kalau sholat Jumat bagusnya sholat dulu lagi, karena saking banyaknya masjid. Kalau terus banyak ya ngapain sholat, tidak sholat, pokoknya sholat nggak ada waktu, nggak ada sholat Jumat. Kalau Imam Hanafi enak, 5 orang mendirikan sholat Jumat boleh sah, tapi prakteknya nggak ada. Kalau kita kan 40 itu minimal, tapi di pelosok-pelosok banyak yang kurang dari 50. Kemarin tidak sengaja saya kemarin silaturahmi tempatnya Pak Bujadi, itu setiap kali sholat Jumat ternyata praktek sholat dulu terus. Padahal kok kampung asli gitu. Jadi setiap kali sholat Jumat habis itu jamaah sholat dulu. Dan itu mengamalkan fikih banget. Itu diajak bareng-bareng sholat dulu orang kampung situ, karena memang kampungnya kecil, isinya yang cuma nggak ada 40. Ada yang seperti itu. Ini berkaitan dengan kita itu memakmurkan masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sholata lijaril masjid illa fil masjid.
nggak sempurna sholatnya. Lijaril masjid, orang yang dekat masjid, dekat atau tetangga. Yang namanya tetangga itu bukan mepet. Yang jauh pun kalau jaraknya 40 rumah masih cuma tetangga masjid. Jangan kira yang mepet masjid tetangga, yang sudah jauh di sono nggak tetangga masjid. Jadi kalau masih hitungan 40 rumah jaraknya dari masjid, itu tergolong masih tetangga masjid. Mau ke kanan, mau ke depan, kiri, pokoknya itu kalau 40 rumah tetangga masjid. Bukan sekitar masjid 40 rumah tidak, tapi ke kanan 40, kiri, depan belakang 40. Illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Maka Nabi betul-betul mencontohkan kepada kita selaku umatnya itu untuk senantiasa bagaimana menjaga sholat itu di masjid. Maka ada sebagian yang mengatakan sholat itu tertibnya dijaga, tertib waktunya juga harus pas, caranya juga harus pas, tempatnya harus pas. 3 ini harus dipenuhi ketika sholat: waktu, cara, dan tempat. Sudah disampaikan. Tempatnya di masjid, caranya berjamaah, waktunya kapan? Gimana Anda di rumah Anda? Itu pas. Kadang sudah duduk di masjid, yang biasa tuh yang nggak gampang itu sama sebenarnya. Tapi yang kebanyakan ibu habis pagi itu ngaji, kemudian ketemu dulu masih berlama ngobrol aja. Memang yang kewajiban yang disunahkan sholat jamaah itu bapak-bapak aja gitu. Pahamnya seakan-akan yang sholat jamaah di masjid ya bapak-bapak, ibu-ibu kali nggak sanggupnya kalau sholat jamaah di masjid. Ya. Jadi di belakang ngobrol, kemudian di depan bapak-bapak lagi pada sholat. Jadi kadang-kadang pahamnya seperti itu, alhamdulillah. Ini kan pas. Ketika bapak-bapak melaksanakan sholat jamaah di depan, ibu-ibu itu layaknya malah harus ikut jamaah. Ini tadi siapa yang harus paham ini? Ya laki-lakinya. Kalau untuk pusatnya ya, ada menyampaikan ada enggak. Tapi kalau kita selaku laki-laki sepertinya dapat tugas untuk memahamkan istri. Sampai sholat Jumat kalau di kampung, ibu-ibu itu berbondong-bondong itu menghadiri sholat Jumat. Gak wajib tapi sunnah, dan menggugurkan kewajiban sholat dulu kalau mendatang Jumatan. Apalagi sholat 5 waktu. Nabi mengatakan al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma'da fi musallahu alladhi yusalla fihi. Selagi kita itu masih duduk di tempat sholat kita, malaikat itu akan selalu mendoakan. Selagi masih ada di tempat sholat kita, maka kita sudah membiasakan maghrib sampai isya itu kalau bisa jangan turun dari masjid. Usahakan betahkan diri dalam masjid, baca Quran, apa sholat, apa-apa, dalam rangka menggapai doanya para malaikat. Apa doanya malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia ya Allah. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Kapan doa itu dipanjatkan malaikat untuk orang yang duduk di tempat sholatnya? Malam yuhdi. Sebagian mengatakan sampai dia itu gatal. Ada sebagian yang mengatakan malam yuhdi, sampai dia itu bicara dunia atau bicara yang tidak penting. Makanya kalau di masjid, masuk masjid hati-hati sebetulnya. Kalau sampai kita itu ngobrol masalah urusan dunia, itu sebetulnya bisa merusak amalan. Hati-hati. Ada yang mengatakan 40 tahun amalannya tidak diterima.
Maka sebagian masjid itu ada yang membuat dalam masjid serambi masjid. Yang dihukum masjid yang mana? Yang dihukum masjid itu yang bagian dalam. Yang luar serambi tidak masuk masjid, sehingga mau rokokan di situ aman, mau ngobrol urusan bisnis aman. Tapi kalau di dalam masjid hati-hati. Ya. Satu kotoran dijatuhkan aja di dalam masjid, biasanya diselamatkan bungkus permen di bawah karpet. Itu memang tetangganya tidak tahu, tapi malaikat tahu. Dicatat oleh malaikat, nanti di akhir akan disuruh manggul bangkai unta. Habis ngaji, itu kan ada yang bawa permen tuh. Saya dengar tuh bisik-bisik, bawa permen bagiin satu-satu. Mana itu bungkus yang ditaruh di bawah karpet? Ada yang seperti itu, tapi cuma satu dua. Ada yang bawa apa namanya itu? Gorengan. Dijual sama kanan kirinya, jualan di dalam masjid itu dilarang. Bagian daripada mengotori masjid, nggak sopan sama masjid. Bawa gorengan satu nampan dijual sama. Astagfirullah. Saya dengar bisikan seperti itu. Ini nggak boleh jualan dalam masjid. Siapa makan nggak ada? Ini tugas kita, makan istri kita kalau ke masjid jangan jualan. Jadi kita harus menghormati masjid dan bicara dunia. Au yakhruj minal masjid. Selagi dia belum keluar dari masjid, itu akan senantiasa dapat doa dari malaikat. Maka kata Nabi SAW, hati-hati ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tunal masajid fa yaquduna fiha halaqan dikruhumud dunia. Nanti di akhir zaman ada orang-orang dari kalangan umatku yang mereka datang ke masjid, duduk di dalam masjid berkelompok-kelompok, tapi yang dipikirkan bukan Allah dunia malah. Yang diingat bukan Allah tapi malah dunia. Sampai khotbah pun yang diingat dunia. Naudzubillah. Kelihatannya anteng khusyuk. Yang dipegang setan gepeng. Iya, yang dipegang setan gepeng. Selama khotbah berlangsung, pencet-pencet itu tidak berhenti. Mencet apa nih? Kalau mencet setan, yang dipencet bukan setan, ya temannya sendiri. Wah, ini selama perjalanan dia itu seperti itu, nganggur pahala Jumat tidak ada apa. Malah yang teman lagi sudah tua ngobrol di sana ketika Jumatan. Ya. Nah, ini kadang seperti ini tidak dipahami oleh sebagian orang. Maka tugas kita menegur di mana? Menegur ketika Jumatan, aja sudah membatalkan pahala. Nyeplek aja sampingnya biar tidak ngobrol sudah menggugurkan pahala. Maka setiap kali mulai Jumatan, alhamdulillah diingatkan HP dinonaktifkan, ya kan? Anak-anak yang fisik disuruh mendiamkan, malah bukan anak-anak yang bapak-bapak yang fisik-fisan. Ya, alhamdulillah. Wa hubbud dunya. Yang diingat bukan dunia, malah mencintai dunia bisa. Maka kata Nabi, la tujalisu, jangan duduk sama mereka, jangan. Falaisa lillahi hajah. Allah enggak butuh sama mereka itu. Hati-hati ketika di masjid. Syekh Sa'id bin Musayyib beliau mengatakan man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbah. Orang yang duduk di masjid berarti dia itu duduk bersama Allah. Fama'atuh. Terus haknya apa Allah itu? Kalau dia dikumpuli sama hambanya, bahasanya itu majas, ya. Duduk bareng sama Allah. Terus haknya apa? Ayyakula illa khairan. Maka haknya orang yang duduk bareng sama Allah itu layaknya harus berkata yang baik. Jangan sampai berkata yang tidak baik, yaitu urusan dunia. Jadi ini juga di zaman sahabat seperti itu. Mereka tuh selalu rindu dengan masjid. Kalau nggak ketemu satu waktu sholat dengan orang-orang yang jamaah di masjid, banget sahabat.
Kita bisa nggak seperti itu? Ketika mau hadir sholat berjamaah 5 waktu itu kita merasa kangen dengan masjid, kangen dengan orang-orang yang hadir jamaah di masjid. Maka kata pihak paya itu, kalau kita punya tetangga muslim itu sangat harus bersyukur karena tambah jamaah di masjid. Kalau tetangga kita non muslim, ya kan? Siapa yang menemani kita untuk sholat jamaah di masjid? Maka tambah banyak tetangga kita yang muslim, kita harus tambah lagi bersyukur kepada Allah karena menemani sholat kita di masjid bertambah. Malah dikatakan mamin mangzilin yang zilu fihi qaumun illa aswa dalikal mangzil yusalli alaihim aw yal'anahu. Tidak ada satu tempat yang di situ disinggahi oleh satu kaum, satu orang, illa aswa dalikal mangzil yusalli alaihim, kecuali tempat itu yang dia singgah itu yusalli alaihim, bersolawat kepadanya. Maknanya bagaimana? Mendoakan dia. Kita sholat di masjid, kita sholat di musola, kita sholat dimanapun, itu tempat yang kita bersolat itu mendoakan kita. Kalau sebaliknya kalau kita maksiat, itu pun akan melaknat. Maka hati-hati. Jangan sampai kita di satu tempat bikin kemungkaran atau kemaksiatan. Tempat itu bisa melaknat, tempat itu bisa mendoakan kita keselamatan. Malah Sayyidina Anas bin Malik mengatakan ma min bu'atin yadhkurullah ta'ala 'alaiha bi sholatin aw dzikrin illa ifatrat 'ala ma'ulaha atau bifaq. Tidak ada satu bidang tanah yang dipakai untuk berzikir kepada Allah atau dipakai untuk sholat kecuali dia bangga itu tempatnya, bangga dan membanggakan dirinya kepada yang lain. Itu waktu dipakai sholat, alhamdulillah. Sehingga ketika ditinggal oleh orang yang biasa sholat, di situ akan menangis itu tempat. Tempat itu akan menangis karena tidak ada yang sholat lagi di situ. Seakan bahasa seperti itu. Ya sebetulnya ada, yang lain juga ada. Tapi kehilangan satu orang yang rajin sholat di tempat itu. Maka kita selaku umat Nabi SAW, kita harus senantiasa melakukan sunnah Nabi SAW, dan yang terbesar adalah bagaimana kita cinta dengan masjid, kita makmurkan masjid kita yang tercinta. Amin Allahumma amin insyaallah. Mungkin yang kita ambil petik dari maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wasiat Nabi yang terakhir memang kepada umatnya adalah mengenai sholat. Kok yang diperingati, ada sebagian tanya, kenapa yang diperingati maulidnya Nabi, kok enggak haulnya Nabi? Kalau ulama para habaib haulnya, kalau Nabi maulidnya. Kalau kita lihat ternyata wafatnya Nabi sama hari lahirnya Nabi itu sama. Hari Senin 12 Rabiul Awal sama. Berarti kita mengadakan maulid juga haulnya Nabi. Maka nggak ada istilah haul Nabi itu nggak ada. Adanya maulid Nabi. Kalau Nabi Hud kayak di Yaman itu yang diperingati bukan maulidnya. Yang ada maulid cuma Nabi. Nabi Hud yang diperingati haulnya Nabi Hud. Biasanya di gunung itu sama Abu Umar itu dibacain situ Duror juga, bukan baca Yasin. Kalau kita kan kalau ziarah baca Yasin, ke Habib juga baca Yasin. Kalau di sono di Yaman yang dibakar ya seperti ini situ Duror, di makam itu situ Duror. Alhamdulillah, semoga dengan kita itu mengadakan maulid seperti ini, Nabi SAW akan mengakui kita sebagai umatnya, dan telah di yaumul qiyamah di akhirat akan kita disapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya bisa saja, mohon maaf. Wassalamualaikum